Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAS ya, atau latihan soal SAS ya, atau latihan soal sumatif akhir semester atau penilaian semester mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam kelas 7 SMP atau MTSN semester 1 kurikulum merdeka tahun 2024 beserta kunci jawaban. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal SAS PAS mata pelajarannya asalkan cek di deskripsi ya, linknya sudah ada. Dan mari kita mulai. Cabang ilmu sains yang mempelajari tentang pergerakan planet adalah A. Elektronika, B. Ekologi, C. Geologi, D. Astronomi. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu astronomi jawabannya. Cabang ilmu sains yang dipelajari tentang aliran listrik dalam televisi adalah A. Optika geometris, B. Elektronika, C. Fisika gelombang, D. Mekanika. Maka jawaban yang benar adalah B. Elektronika jawabannya. Cabang ilmu sains yang mempelajari mengenai pengaruh sampah terhadap hewan-hewan di laut adalah A. Ekologi, B. Astronomi, C. Geologi, D. Elektronika. Maka jawaban yang benar adalah A. Ekologi jawabannya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang tepat tentang fisika adalah A. Ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta, B. Ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat-sifat benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi, C. Ilmu mengenai bumi dan perubahannya, D. Ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam satu reaksi kimia. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, yaitu ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita termasuk tentang perpindahan dan energi. Di bawah ini, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda adalah A. Elektronika, B. Optika geometris, C. Astrofisika, D. Mekanika. Maka jawaban yang benar adalah D. Mekanika jawabannya. Mempelajari tentang arus listrik dan magnet termasuk dalam cabang ilmu fisika A. Optika geometris, B. Elektronika, C. Mekanika, D. Astrofisika. Maka jawaban yang benar adalah B. Elektronika jawabannya. Mempelajari tentang alat-alat optik dan magnet termasuk dalam cabang ilmu fisika A. Elektronika, B. Mekanika,
C. Optika geometris, D. Astrofisika. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu optika geometris jawabannya. Mempelajari tentang zat-zat radioaktif termasuk dalam cabang ilmu kimia. A. Kimia organik, B. Farmasi, C. Kimia anorganik, D. Radiokimia. Jawaban yang benar adalah D ya, radiokimia jawabannya. Geofisika adalah cabang ilmu sains yang mempelajari dan memecahkan masalah melalui prinsip-prinsip fisika yang kaitannya dengan A. Lingkungan, B. Kelautan, C. Bumi, D. Cuaca. Maka jawaban yang benar adalah C ya, bumi jawabannya ya. Itu jawabannya. Cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu disebut dengan A. Sains, B. Metode ilmiah, C. Eksperimen, D. Variabel. Maka jawaban yang benar adalah B ya, metode ilmiah jawabannya. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah yang benar adalah sebagai berikut. A. Observasi, rancang percobaan, eksperimen, hipotesis, kesimpulan, pengumpulan data. B. Observasi, rancang percobaan, eksperimen, hipotesis, pengumpulan data, kesimpulan. C. Observasi, hipotesis, rancang percobaan, eksperimen, pengumpulan data, kesimpulan. D. Eksperimen, observasi, hipotesis, rancang percobaan, pengumpulan data, kesimpulan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, observasi, hipotesis, rancang percobaan, eksperimen, pengumpulan data, kesimpulan. C jawabannya. Faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan disebut dengan variabel. A. Variabel bebas, B. Variabel terikat, C. Variabel eksperimen, D. Variabel kontrol. Maka jawaban yang benar adalah D ya, variabel kontrol jawabannya. Pengaruh air terhadap pertumbuhan kecambah jagung. Nah, manakah merupakan variabel bebas? Oke, manakah merupakan variabel bebas dari eksperimen tersebut? A. Pemberian jumlah air, B. Pertumbuhan kecambah jagung, C. Suhu, kelembapan dan cahaya matahari, dan D. Jenis pupuk. Maka jawaban yang benar adalah
A ya, pemberian jumlah air jawabannya. Lanjut. Pengaruh air terhadap pertumbuhan kecambah jagung. Manakah variabel terikat dari eksperimen tersebut? Oke. Nah, di sini ya, pengaruh air terhadap pertumbuhan kecambah jagung. Manakah variabel terikat ya? Ini variabel terikat ya. Manakah variabel terikat dari eksperimen tersebut? A. Pemberian jumlah air. B. Pertumbuhan kecambah jagung. C. Suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. D. Jenis pupuk. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu pertumbuhan kecambah jagung jawabannya. Besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya, ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional atau SI ya, merupakan pengertian dari A. Besaran turunan, B. Besaran satuan, C. Besaran utama, D. Besaran pokok. Maka jawaban yang benar adalah D. Besaran pokok jawabannya. Kita lanjut. Kegiatan yang merupakan laporan hasil percobaan atau eksperimen adalah A. Penyajian data percobaan dan menarik kesimpulan. B. Observasi dan hipotesis. C. Observasi dan rancangan percobaan. D. Rancangan percobaan dan menarik kesimpulan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, penyajian data percobaan dan menarik kesimpulan jawabannya. Perhatikan beberapa perubahan materi berikut. 1. Kertas dibakar. 2. Kawat dibakar. 3. Iodin menyuplin. 4. Nasi menjadi basi. Nah, perubahan materi yang termasuk perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu 1 dan 4 jawabannya ya. 1 dan 4, 1 kertas dibakar, 4 nasi menjadi basi. B jawabannya. Berikut ini yang bukan merupakan sifat fisik suatu materi adalah A. Titik didih, B. Titik lebur, C. Massa jenis, D. Kereaktifan. Maka jawaban yang benar adalah D. Kereaktifan jawabannya. Perhatikan beberapa perubahan materi berikut. 1. Gula larut dalam air. 2. Beras digiling menjadi tepung. 3. Susu menjadi masam.
4. Air menguap. 5. Besi berkarat. Perubahan materi yang digolongkan ke dalam perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B2 dan 4, C3 dan 4, D3 dan 5. Maka jawaban yang benar adalah D ya, 3 dan 5 jawabannya. 3 yaitu susu menjadi masam, dan 5 besi berkarat. Itu perubahan kimia jawabannya ya. D jawabannya. Gejala berikut yang merupakan ciri dari perubahan fisika adalah A. Perubahan energi, B. Perubahan struktur, C. Terbentuk zat baru, D. Perubahan sifat zat asal. Maka jawaban yang benar adalah A. Perubahan energi jawabannya. Peristiwa pembakaran terjadi karena zat A. Mengikat udara, B. Habis terbakar, C. Mengikat oksigen, D. Mengikat karbon dioksida. Maka jawaban yang benar adalah C ya, mengikat oksigen jawabannya. Pengaruh suhu terhadap kelarutan zat padat dalam pelarut zat cair adalah A. Jika suhu dinaikkan maka kelarutan makin lambat, B. Jika suhu dinaikkan maka kelarutan makin cepat, C. Perubahan suhu tidak berpengaruh pada kelarutan, D. Perubahan suhu kadang memengaruhi kelarutan. Maka jawaban yang benar adalah B. Jika suhu dinaikkan maka kelarutan makin cepat. Itu ya jawabannya. Ukuran derajat panas dan dingin suatu benda dinyatakan dengan besaran A. Suhu, B. Panjang, C. Kecepatan, D. Massa. Maka jawaban yang benar adalah A. Suhu jawabannya. Air tidak dapat digunakan sebagai pengisi tabung pada termometer karena alasan berikut ini kecuali A. Membasahi dinding kaca, B. Jangkauan suhu yang terbatas, C. Perubahan volumenya besar, D. Penghantar panas yang buruk. Maka jawaban yang benar adalah C. Perubahan volume yang besar jawabannya. Ini pernyataan yang tidak tepat terkait termometer suhu badan adalah A. Termometer suhu badan disebut dengan termometer klinis atau termometer demam. B. Termometer suhu harus didiamkan selama beberapa jam untuk mengembalikan raksa pada kedudukan asalnya dan dapat digunakan kembali. C. Termometer suhu badan memiliki skala antara 35 sampai dengan 42 derajat Celcius. D. Pada termometer suhu badan terdapat pipa kapiler yang dibuat sangat kecil agar perubahan suhu tidak begitu besar dapat terlihat dengan jelas dan cepat diserap oleh raksa. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya. Termometer suhu harus didiamkan selama beberapa jam untuk mengembalikan raksa
pada kedudukan asalnya dan dapat digunakan kembali. Itu ya yang pernyataan tidak tepat. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan silakan cek deskripsi ya untuk pas SAS lainnya. Sampai jumpa.